Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah 3 cara iblis menghalangi baca kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tidak terpengaruh jika Anda mendengar khotbah tentang berkat. Tetapi jika Anda ingin membaca kitab suci, maka iblis akan pusing. Mengapa? Sebab iblis tidak mau Anda mengetahui kebenaran di dalamnya. Saudara, iblis akan melakukan 3 hal ini jika Anda ingin membaca kitab suci. Apakah itu? Yang pertama, membuat Anda sibuk dan sibuk. Saat Anda melangkahkan kaki ke kamar dan ingin intim dengan Tuhan melalui pembacaan kitab suci, maka iblis akan gelisah. Iblis akan memerintahkan roh-roh untuk membuat Anda sibuk dan sibuk. Anda akan mendengar entah suara dari mana yang berkata seperti ini di telinga Anda. Kamu belum mengerjakan pekerjaanmu. Yang ini, yang itu, ayo kerjakan dulu. Kamu lupa servis mobilmu loh bulan ini. Ayo cepatan. Cepat, bengkel nanti tutup. Kamu belum mengatur jadwal meeting kamu untuk besok kan? Kerjakan sekarang. Kamu pasti lupa membalas WA di handphone kamu yang bunyi tadi loh. Ayo balas sekarang. Seperti itu suara roh yang berusaha membuat Anda sibuk, dan sibuk. Sehingga Anda tidak bisa menjadi orang yang mengambil keputusan, masuk dalam kamarmu, lalu baca kitab suci. Bahkan jika perlu, iblis akan menggunakan orang-orang terdekat Anda yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus untuk menggagalkan niat Anda membaca firman Tuhan. Saran saya dan doa saya, tetaplah melangkah masuk dalam kamar Anda dan bacalah kitab suci Anda. Yang kedua, bagaimana cara iblis menghalangi saudara-saudara membaca kitab suci? Membuat Anda merasa tidak nyaman. Jika iblis tidak berhasil menghalangi niat Anda, maka iblis akan memerintahkan roh-roh untuk membuat Anda merasa tidak nyaman dalam membaca kitab suci. Anda akan merasa gerah, tidak nyaman, dan merasa sesak ketika membaca kitab suci. Anda akan berpikir seperti ini di hati Anda. Kok rasanya gerah banget ya membaca kitab suci? Kok saya merasa tidak nyaman? Ada apa ya? Aduh, kok rasanya sesak banget baca firman Tuhan. Mengapa saya ingin segera menutup kitab suci ini ya? Itu adalah pergerakan iblis di alam roh. Saudara-saudara sekalian, tujuannya agar Anda tidak nyaman dan segera meninggalkan kegiatan Anda membaca kitab suci. Banyak yang tidak mengetahui hal ini sehingga saya perlu menyampaikannya kepada Anda. Firman Tuhan di kitab suci berkata, tempuhlah jalan yang sempit dan sesak menuju kehidupan. Apakah artinya itu? Ketika Anda membaca kitab suci dan merasakan sesak, maka Anda telah berada di jalan yang benar menuju kehidupan itu. Kembali saya tegaskan, saya mendorong Anda ketika mengalami itu, terus lanjutkan membaca kitab suci Anda sampai selesai, saudara. Dan yang ketiga, saudara perlu ketahui bagaimana cara iblis menghalangi ketika orang percaya akan membaca kitab suci, yaitu menyesatkan pikiran Anda. Jika iblis tidak berhasil membuat Anda tidak nyaman dan meninggalkan membaca kitab suci Anda, maka iblis akan melakukan usaha terakhir, yaitu memerintahkan roh penyesat untuk menguasai pikiran Anda. Mengapa? Agar Anda tidak dapat menemukan kebenaran. Memang Anda tidak membaca kitab suci, Anda tidak akan menemukan kebenaran. Maka Anda akan dihalangi dan pikiran Anda akan disesatkan. Misal, kok ayat ini berbeda dengan ayat yang lain ya? Apa maksud firman ini? Mengapa saya tidak memahaminya? Kok kitab suci ini hanya seperti bacaan biasa sih ya? Mengapa saya tidak mengerti apa yang tertulis di kitab suci ini? Iblis bisa melakukan hal itu, yaitu menyesatkan pikiran manusia bagi Anda yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Saudaraku, mengapa? Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin manusia mengenal kebenaran di kitab suci. Ketika Anda membaca kitab suci tanpa pimpinan Roh Kudus, maka Anda mudah dikuasai oleh roh penyesat dan membawa pikiran Anda kepada penyesatan.
Apa tandanya? Anda melihat satu ayat bertentangan dengan ayat lain di kitab suci. Saran saya, mintalah pimpinan Roh Kudus sebelum membaca kitab suci agar mengenal kebenaran di dalamnya. Umat yang dikasihi Tuhan, Anda telah mengenal cara iblis menjauhkan Anda dari membaca kitab suci yang adalah firman Tuhan bagi hidup Anda, yaitu membuat Anda sibuk, membuat Anda tidak nyaman, dan menyesatkan pikiran Anda. Mengapa saya perlu sampaikan firman dengan tema ini hari ini? Agar Anda waspada dan tidak disesatkan oleh iblis. Di akhir zaman ini, iblis bekerja ekstra keras untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa dan membuat manusia tidak mengenal kebenaran di kitab suci. Iblis tidak mau Anda mengetahui kebenaran firman Tuhan di kitab suci, saudaraku. Iblis akan menghalangi dan melakukan segala cara untuk Anda menunaikan niat Anda membaca kitab suci. Tapi pagi ini, tapi hari ini, tapi siang ini, sore dan malam ini, Anda mendengar berita ini, mendengar kebenaran ini, dan Anda hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati.